Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan kitab Tauhid bab kelima, yaitu tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dakwah atau ajakan kepada bersyahadat kepada la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu hanya kepada Allah dengan penuh pengertian dan keyakinan. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Quran Surat Yusuf ayat 108. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, bersabdalah beliau kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu wahai Mu'adz akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka, yaitu agar mereka mau bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, illa ayyuwahidullaha, supaya mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lizalika fa'alimhum anallaha ibtarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka apabila mereka mau menerima untuk mentauhidkan Allah, atau mereka mau bersyahadat, maka beritahukan kepada mereka atau ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mempardukan atas mereka salat 5 kali sehari semalam. Fa inhum ata'u kalijalika, dan jika mereka mentaatimu untuk mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka, annallaha tarada alaihim shadaqatan tukhaju min a'niyaihim faturaddu ala
fuqaraihim. Maka beritahukan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan atas mereka sedekah wajib atau zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'uka, dan jika mereka melaksanakan atau mau membayar zakat, fa inhum ata'uka lizalik fa iyyaka wa qaraima amwalihim. Maka jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada yang menghalanginya atau yang menghijabnya antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perang Khaybar bersabda, la a'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, niscaya akan kuserahkan bendera, yaitu komando perang ini besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya, wa yuhibbullahu wa rasuluh, dan dia dicintai Allah serta Rasulnya. Yabtahullahu ala yadaih, semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyu'taha. Pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, aina Aliyu bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Fakila, maka dijawab, huwa yastaki ainaihi fa arsalu ilaihi fa'tiyabih. Mereka pun mengutus seseorang utusan kepadanya
dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi meludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu fabara'a ka'allam yakun bihi waja'un fa'atahu riyata faqal unfuts ala rislika hatta tanjila basahatihim sumad'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi fallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah menyerahkan kepadanya bendera dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam, yaitu kepada pengertian yang sebenarnya dari kedua kalimat syahadat, ialah berserah diri kepada Allah lahir dan batin dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya yang disampaikan melalui Rasulnya. Dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah bahwa Allah memberi petunjuk satu orang lewat dirimu benar-benar lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Unta-unta merah adalah harta kekayaan yang sangat berharga dan menjadi kebanggaan orang Arab pada masa itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kandungan dari bab ini adalah yang pertama, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya kita juga mendakwahkan atau mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan dari beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi. Kemudian yang kedua, diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Jadi dalam berdakwah itu kita harus ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap balasan pahala dari Allah SWT, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk memperoleh materi ataupun untuk kepentingan dirinya sendiri, misalnya mencari ketenaran dan sebagainya. Karena barang siapa yang telah mengambil bagiannya di dunia ini, maka dia tidak akan mendapat bagiannya di akhirat kelak. Innal azri min indi rabbi, sesungguhnya bayaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Tuhan kita. Kemudian yang ketiga,
mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajiban. Jadi mendakwahkan tauhid ini adalah satu kewajiban bagi setiap orang Islam. Maka apabila kita tidak dakwahkan, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah SWT. Kemudian yang keempat, termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. Jadi di antara makna tauhid itu adalah mengagungkan Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, dan di antara keburukan syirik, bahwa syirik adalah merendahkan Allah. Kemudian yang keenam, termasuk masalah yang sangat penting bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka sekalipun dia belum melakukan perbuatan syirik. Jadi seorang muslim hendaknya berhati-hati agar tidak berada di lingkungan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena khawatir kesyirikan tersebut akan menular kepadanya.